sejauh ini kalau Lemurian sendiri Kak Robert apa nih pemahamannya selama ini? Dari Kemarin itu nggak sempat ikut yang Atlantisnya sebetulnya karena lagi dinas di luar kota. Cuman aku coba memahami apa yang ada di sini kali ya. Ya. Oke, kita membahas Lemurian soalnya kan. Ya, oke. Dia itu sebuah negara yang sangat hijau ya, dan itu keseimbangan spiritual teknologinya juga bagus sekali, dan masih apa ya? Mungkin lebih tepatnya dibilang manusia di era itu tidak seserakah sekarang. Karena semuanya masih natural dan masih in balance. Masih balance ya. Ya. Dari gambar sendiri sebenarnya Kak Robert ini kan nyanyi sengaja pilihkan gambar memang salah satu perwakilan dari Lemurian ya, Seekers ya, kita bisa lihat di layar monitor. Ini adalah salah satu perwakilan bagaimana bangsa Lemurian itu situasi alamnya. Seekers juga bisa di situ kan air aja masih sangat ini banget ya, bening banget, bahkan itu binatang-binatang laut ya, terus ya kemudian kerangka, terumbu-terumbu tuh warna-warninya masih luar biasa. Kemudian juga akar-akar pohon kita bisa lihat betapa itu juga kuat banget itu, dan juga kita lihat airnya dari segala airnya. Kemudian juga kehidupan orang-orangnya juga untuk makan di masa itu bahkan bisa bekerja sama dengan Nyanya kemarin salah sebut kalau nggak salah, kemarin Nyanya bilang lumba-lumba itu ada hubungannya dengan Atlantis, Nyanya salah sebut. Sebenarnya lumba-lumba itu ada hubungannya dengan Lemurian. Kalau Atlantis itu kemarin sebenarnya hubungannya dengan kura-kura. Tuh. Nah, kita bisa lihat bagaimana interaksi antara manusia dengan binatang di masa dahulu. Ini memang ada gitu. Jadi memang mereka saling mendukung. Itu dia. Dan memang Lemurian itu di sekitarnya itu banyak sekali gunung-gunung, bukit-bukit, dan juga tapi gunungnya juga masih saat itu masih aktif ya semuanya ya. Tapi nggak masalah kayak gitu. Pada saat itu memang benar-benar semua warna tuh jelas, pixel-pixelnya tuh jelas. Bahkan bunga-bunga yang kalau sekarang Seekers ngeliat kecil-kecil, di zaman Lemurian dulu itu besar banget, besar. Berkali lipat ukurannya lebih besar, warnanya juga lebih jelas, harumnya juga lebih tajam. Jadi setiap hari itu kita akan mencium bau wewangian yang dari pohon, dari bunga. Wah, itu enak banget gitu ya. Jadi sebenarnya nih Kak Robert juga baru tahu ya Seekers ya. Ternyata itu memang dari zaman dulu itu kalau kita pernah tahu kan misalnya iPad, tablet yang sekarang kita bawa itu sebenarnya zaman dulu udah ada, cuma bedanya zaman dulu belum ada sinyal-sinyal ataupun aplikasi-aplikasi. Jadi tablet-tablet sekarang itu adalah inspirasi dari pahatan batu yang sangat rata sekali yang memang itu sebagai buku catatan sebenarnya kayak gitu. Nah, pujari sendiri ataupun pendeta India, di India itu sendiri beberapa daerahnya memang sangat terkenal Seekers dengan mereka menyimpan banyak manuskrip-manuskrip yang secara turun-temurun dirahasiakan. Jadi memang ada beberapa negara yang menyimpan rahasia-rahasia dunia. Salah satunya kalau di daratan yang berhubungan dengan Lemurian ini salah satunya juga India. Itu. Jadi itu benar-benar bening gitu. Kita tuh benar-benar dari atas bisa melihat isinya meskipun itu nggak dangkal. Meskipun itu dalam itu bisa kelihatan bening banget, dan animalnya, binatang-binatangnya bisa mondar-mandir tanpa takut khawatir ditangkap atau dibunuh ataupun sembarangan diambil karena nggak ada karena nggak ada manfaatnya diambil dijual gitu. Zaman dulu nggak, dulu tuh benar-benar sangat aman makhluk hidup selain manusia. Dan sebagian besar fairy tales itu juga berasal dari Lemurian. Dan ini hal yang wajar. Kenapa? Karena, ini boleh dicatat, karena Lemurian menurut sejarah ini perhitungannya adalah salah satu evolusi ketiga secara akar ya. Evolusi ketiga yang mencampurkan seluruh dimensi-dimensi untuk bisa bersatu dengan manusia. Itu. Kalau di Atlantis kan dewa, kemarin dewa dewi, god and goddess. Nah, ini dimensi-dimensi makhluk hidup yang bukan manusia, tapi beberapa seperti kayak kita lihat di gambar tuh kan ada mermaid ya.
ada Putri Duyung, terus ya segala macam bisa komunikasi. Itu di zaman dulu tuh di Lemurian. Dan konon juga di beberapa lautan di sekitar Lemurian itu ada tumbuhan yang bahkan dia bisa menerangi di malam hari. Kalau nggak salah, Seekers mungkin pernah menonton film Life of Pi, kan dari film dari India juga ya, tapi kan memang dibuat oleh Amerika. Nah, itu ada pulau yang dia menyala karena tumbuhannya. Nah, di Lemurian ini sendiri ada seperti itu. Jadi beberapa akar tumbuhan yang bahkan dia bisa memberi penerangan di sekitarnya ketika malam hari, bahkan di dalam air. Jadi Lemurian di masa itu, meskipun belum menemukan listrik pada saat era Nikola Tesla atau Alva Edison, itu sudah terang malam hari pun, selain terang bulan, tapi juga terang dari tumbuhan-tumbuhan yang memang glow in the dark. Belum juga binatang-binatang yang mereka memang menyala di malam hari. Udah terang, enak banget kan? Gitu. Oke, kita ke halaman berikutnya. Silahkan Kak Chandra. Kak Robert masih membacakannya. Kayaknya zaman itu mah enak banget ya. Kalau ngobrol langsung nggak pakai HP gitu, langsung ngomong baik. Nggak perlu. Dan bisa segala macam gitu, bisa penyampaiannya nggak cuma sekedar lewat telepati, tapi juga bisa lewat animal, bisa lewat segala hal, dan itu sangat jelas sekali, enak banget gitu. Tapi kalau yang dari Kak Robert baca sendiri, apa dari poin ini yang Kak Robert paling penasaran tuh yang mana? Scientific technology sama sophisticated government-nya. Karena kan kita tahu sendiri government di era sekarang itu terlalu banyak sikut-sikutan dan selalu mementingkan kepentingan sepihak gitu. Gimana cara mereka itu bisa membuat sebuah government yang begitu rapi, tertatanya bagus, tapi tetap mementingkan kepentingan bersama, bukan lagi cuma sepihak sihnya. Ya. Karena memang betul. Karena di Lemuria sendiri penataan pertama itu adalah pada sistem pemerintahan Seekers. Itu dari awal, nanti ada di halaman berikutnya, dan statement dari Kak Robert itu juga mengonfirmasi gitu. Padahal kita belum kebacaan berikutnya. Apakah Kak Robert sudah memiliki telepati yang sangat kuat? Dongnya bohong belum. Karena sudah bisa mengatakan soal government gitu ya. Sementara Nyanya juga tulis itu nanti di halaman berikut ya. Kak Robert, kamu sendiri masih udah capek belum untuk membacakan? Nyanya rasa sih belum deh. Masih lanjutnya, tidak ada lelahnya. Kalau aku bilang sih Lemuria itu seperti negara utopia. Memang. Utopia banget gitu, jadi nggak benar-benar cinta damai, semuanya tuh terkoneksi banget dengan alam. Sampai aku mau nanya, apa karena Lemuria itu saking terkoneksinya sama alam, mereka punya kemampuan untuk shape shifting ya? Tergantung. Karena gini, kita belum sampai ke urusan rasnya sih, di belakang nanti. Tapi Nyanya simpen pertanyaannya mengenai shape shifting nanti pas di halaman mengenai ras itu sendiri. Kenapa? Boleh, sekarang Nyanya ganti bertanya, kenapa punya pertanyaan seperti itu? Karena kan kemarin Nyanya bilang Lemuria itu ada koneksinya dengan Indonesia, dan kita tahu di awal mula Nusantara itu kerajaan sebelumnya, raja-raja sebelumnya di Nusantara itu punya kemampuan untuk shape shifting gitunya. Jadi kayaknya ada gitu. Boleh tolong dideskripsikan nggak shape shifting menurut versimu mengenai di raja-raja di Nusantara itu seperti apa? Salah satunya, contohnya tuh Prabu Siliwangi. Kenapa dia? Bisa merubah bentuk ke wujud harimau putih. Nyanya sih belum pernah tanya langsung, jadi Nyanya nggak bisa jawab. Menurut cerita kan gitunya, jadi mau konfirmasi aja gitunya. Kalau menurut kita begitu, tapi kayaknya menggali lebih dalam. Biasanya Nyanya kan ngecek energi juga kan, jadi nanti mungkin Nyanya cek kalau memang kita membahas mengenai itu gitu. Nyanya nggak berani jawab karena belum observasi. Kayaknya penasaran aja sih, Nya.
Siap, oke. Terima kasih Kak Olive. Sama. Oke, Kak Robert. Iyanya. Tadi berarti kalau opininya dari Kak Olivia Tan sendiri sih, ini dibilang negara bangsa Mu atau Lemurian ini adalah utopia. Mungkin dari Seekers pernah ada yang mendengar utopia, Kak Robert sendiri pernah mendengar utopia? Atau dari tim sendiri pernah mendengar utopia? Kalau yang aku sempat baca definisi utopia itu sendiri kan kalau nggak salah artinya sebuah negara atau tanah yang sangat begitu indah tapi tidak pernah akan ada gitunya. Iya. Nyanya sendiri punya buku tentang itu kertas yang tidak bisa difotokopi, tipis banget. Belinya dari England loh, nggak ada di Indonesia. Itu tebalnya tuh hampir antara 2.000 sampai 3.000 halaman. Kebayang nggak? Tulisannya kecil-kecil banget. Dan sampai sekarang masih dipinjam rekan Nyanya yang doktor ada di Jogja. Sepertinya Nyanya harus minta buku itu untuk kembali lagi ke Nyanya biar kapan-kapan kita bahas utopia sama Nyanya tunjukkan buku mengenai utopia itu sendiri buat semuanya. Kayak gitu. Nyanya juga penasaran sih, tapi Nyanya ya 3.000 halaman, betul tulisannya kecil-kecil gitu. Jadi mukanya tuh mesti pelan-pelan, takut hancur kan soalnya kan. Kayak gitu. Someday kita akan membahas lebih detail. Oke, Kak Chandra, kita ke halaman berikutnya. Kak Robert, bersedia Siap. ya? Oh, kan kalau misalkan lumba-lumba itu kan frekuensinya tinggi tuhnya untuk mereka berkomunikasi. Jadi mereka itu berkomunikasi dengan vibrasi yang sangat tinggi gitu sihnya. Oke. Dan memang kita kalau di Indonesia sendiri lumba-lumba ada di Bali itu di Nusa. Nyanya kemarin lihatnya di mana ya? Di mana Kak Dayu? Di Lovinanya. Lovina, kenapa Nusa? Jangan lagi jalan-jalan ke Nusa lagi. Lovina itu lumba-lumba tuh Seekers ya. Kalau di Lovina tuh bener-bener dekat. Kita naik kapal pagi-pagi pas. Lumba-lumba itu selalu pagi-pagi menyapa matahari terbit. Mereka selalu lompat-lompatan sana sini kayak mereka tuh seneng lihat matahari gitu ya. Wah, pokoknya balapan gitu. Dan itu waktu itu Dante masih kecil sih. Kita ngeliat langsung lumba-lumba dekat, jaraknya itu cuma ya semeter doang karena kita di kapal kecil. Oke, sebenarnya masih ada hubungannya. Ungu itu sebenarnya langsung aja mungkin ya jawab dari maknanya sendiri ya. Ungu ini adalah perwakilan dari energi spiritual. Kemudian segitiga ini adalah urusannya dengan as above so below, body, mind, spirit. Kayak gitu. Jadi body itu adalah yang horizontal, yang paling bawah earth karena hijau kan, tapi diwakili sama dolphin karena semuanya harus masuk, semua elemen-elemen bumi. Earth, kemudian itu kan body, kemudian mind itu sebelah kiri, logika, yang kanan itu sebenarnya berhubungan dengan soul. Soul itu juga hubungannya dengan feeling. Ketika itu semuanya kuat, maka tidak akan rubuh. Apapun yang wawasan-wawasan yang bahkan jauh di atas dari bumi ataupun frekuensi yang lebih tinggi itu akan masuk. Satu di situ. Kemudian ini ada gambar mata. Ini mata sendiri juga memaknakan kita bisa lihat bahwa mata itu adalah jendela jiwa. Kita bisa lihat lingkaran-lingkaran yang semakin lama, semakin kecil kayak hypnotize, itu kan maksudnya menghipnotasi. Tapi lebih ke dia menunjukkan bahwa segalanya itu punya putaran, terus bergerak, terus berputar. Makanya kita ketika melihat mata seseorang itu adalah jendela jiwa. Seperti itu. Nah, dolphin itu sendiri itu adalah perwakilan dari dimensi antara dimensi kita manusia dengan dimensi yang bukan manusia. Oleh karena itu kan mirroring. Kalau terkoneksi gelombang echo di brain kita itu akan semakin besar. Kalau kita kuat secara yang di dalam prisma segitiga itu. Kayak gitu sih. Ya, gitu sih Seekers penjelasannya. Oke, Kak Robert. Yes-nya. Kita mau lanjut nih, kita mau masuk ke peta. Kalau udah lelah bilang. Aman ya, lanjut. Oke, lanjut, cakep. Oke, Kak Chandra, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, bisa dibaca Kak Robert? Nggak apa-apa judulnya aja. Map of the Lost Continent. Mapa de Mu. Map, ya maksudnya map the Mu. Mapa tuh yang bahasanya ini. Espano lah.